Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi graf untuk memenuhi ujian akhir semester struktur data. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gerhana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Dini Fadila Sari. Yang ketiga Mutiara Khaironisa Zulkifli. Yang keempat Juan Kamaluniam KA. Yang kelima ada saya Muhammad Mustafa. Pertama ada pengertian graf yang akan dijelaskan oleh Dini. Pengertian graf. Graf adalah struktur matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek. Dalam ilmu komputer dan teori graf, graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu simpul atau titik dan sisi atau tepi yang menghubungkan pasangan simpul. Simpul itu adalah titik atau objek yang mewakili entitas atau elemen dalam graf. Setiap simpul memiliki satu atau lebih atribut yang menggambarkan sifat atau karakteristik dari entitas tersebut. Sementara sisi adalah pasangan simpul yang menghubungkan satu simpul dengan simpul lain dalam graf. Sisi bisa memiliki arah, graf berarah, dan atau tidak memiliki arah, graf tidak berarah. Biasanya setiap sisi memiliki bobot atau nilai yang menunjukkan hubungan atau jarak antara kedua simpul. Contoh spesifiknya adalah graf jaringan sosial, di mana simpulnya pengguna media sosial, sisinya hubungan atau pertemanan antara pengguna, dan bobotnya mungkin tidak relevan dalam konteks ini karena hubungan antar pengguna biasanya sama pentingnya. Oke, lalu terdapat jenis-jenis graf. Kita bisa membagi jenis-jenis graf berdasarkan arahnya. Yang pertama itu ada graf berarah atau direct graph. Jadi dia di setiap sisinya atau edge memiliki arah tertentu, menghubungkan simpul atau nodes dari satu simpul ke simpul lainnya. Misalnya, graf jaringan sosial di mana hubungan seperti mengikuti tidak selalu bersifat saling balik. Lalu yang kedua ada graf tidak berarah atau undirect graph. Sisi H tidak memiliki arah tertentu. Koneksi antara simpul atau nodes adalah dua arah. Untuk contohnya adalah graf yang menggambarkan jaringan jalan kota, di mana jalan dua arah menghubungkan simpul-simpul atau persimpangan jalan. Lalu jenis graf berdasarkan sifat hubungan antara simpul-simpulnya dibagi menjadi dua, yaitu graf sederhana yang merupakan graf yang tidak memiliki sisi ganda antara sepasang simpul yang sama dan tidak memiliki loop atau sisi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dalam graf sederhana, setiap pasangan simpul dihubungkan oleh paling banyak satu sisi. Lalu yang kedua ada graf tidak sederhana. Untuk graf tidak sederhana ini memiliki setidaknya satu sisi ganda antara sepasang simpul yang sama atau bisa disebut memiliki loop. Artinya dalam graf tidak sederhana ini ada setidaknya satu pasang simpul yang terhubung oleh lebih dari satu sisi. Kemudian graf berdasarkan apakah graf tersebut memiliki bobot pada sisinya atau tidak. Terbagi menjadi dua, yaitu graf tidak berbobot, di mana graf ini setiap sisinya hanya menunjukkan keterhubungan antara simpul tanpa nilai numerik, seperti jarak atau biaya. Untuk contohnya, simpul A terhubung dengan simpul B tanpa atribut tambahan. Lalu untuk kedua ada graf berbobot, adalah graf dengan setiap sisi memiliki nilai numerik atau bobot terkait. Misalnya, jarak antara kota dalam graf jalan raya atau biaya transfer data antara simpul dalam jaringan komputer. Baik, selanjutnya terminologi dasar graf. Yang pertama ada node atau vertex, yaitu titik atau simpul dalam graf yang mewakili entitas seperti orang, tempat, atau objek dalam jaringan. Yang kedua ada edge atau sisi. Edge merupakan garis yang menghubungkan dua node dalam graf, mewakili hubungan atau koneksi antara dua entitas. Yang ketiga ada weighted graph atau graf bertimbang. Graf di mana setiap sisi memiliki nilai atau bobot
yang menunjukkan biaya, jarak, atau nilai lainnya yang terkait dengan hubungan antara dua node. Yang terakhir ada degree atau tingkat. Degree adalah jumlah sisi yang terhubung ke sebuah node dalam graf. Untuk terminologi selanjutnya yaitu ada path atau jalur, serangkaian sisi yang menghubungkan node-node secara berurutan dalam graf. Terus ada graf terhubung, graf di mana setiap pasang node terhubung dengan setidaknya satu jalur. Terus ada cycle atau siklus, jalur tertutup dalam graf yang dimulai dan berakhir di node yang sama, melalui sisi-sisi yang berbeda. Dan ada graf tidak terhubung, di mana graf yang terdiri dari setidaknya dua komponen yang terpisah, di mana tidak ada jalur yang menghubungkan komponen-komponen tersebut. Selanjutnya ada beberapa graf khusus. Salah satunya itu graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Kemudian ada graf lingkaran, adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Selanjutnya ada graf teratur atau regular graphs. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Oke, selanjutnya representasi graf. Yang pertama, representasi matriks agensi. Matriks agensi mempresentasikan hubungan antar simpul dalam graf menggunakan matriks dua dimensi. Satu menunjukkan keberadaan sisi antara dua node, dan 0 menunjukkan tidak adanya sisi. Kelebihannya itu, yang pertama memudahkan untuk memeriksa apakah ada sisi langsung atau dua simpul. Yang kedua, efisien untuk graf yang jarang ketika jumlah sisi yang sedikit. Kekurangannya itu, yang pertama membutuhkan ruang memori yang besar untuk graf dengan banyak simpul dan sisi. Yang kedua, tidak efisien untuk menyimpan graf yang sangat besar jika sebagian besar elemen matriks adalah nol. Yang kedua, ini representasi daftar agensi. Daftar agensi adalah representasi graf di mana setiap simpul menyimpan daftar simpul-simpul yang terhubung langsung dengannya. Setiap simpul dalam graf memiliki daftar yang berisi simpul-simpul yang langsung terhubung dengannya. Kelebihannya itu, yang pertama, memakan ruang memori yang lebih sedikit untuk menyimpan graf yang jarang. Yang kedua, efisien untuk operasi transversal seperti di FS dan BFS. Kekurangannya itu, yang pertama memerlukan waktu lebih lama untuk memeriksa keberadaan sisi langsung antara dua simpul. Yang kedua, kurang efisien untuk graf yang sangat padat karena memerlukan ruang untuk menyimpan pointer atau indeks tambahan. Selanjutnya yaitu algoritma dasar dalam graf. Yang Ada memiliki 3, yaitu algoritma transversal, ada algoritma jalur terpendek, dan ada algoritma minimum spanning tree atau MST. Yang pertama yaitu ada algoritma transversal breadth first search atau BFS. BFS adalah algoritma untuk menelusuri atau mencari dalam graf dengan cara mengunjungi semua simpul tetangga pada satu level sebelum bergerak ke level selanjutnya. Yang diimplementasikan dalam C++ dengan menggunakan graph class, dengan menggunakan integer field sebagai untuk menyimpan jumlah vertex dalam graf, dan menggunakan list in agency, pointer ke array dari list agency, di mana setiap elemen array adalah list yang bervariasi vertex yang berhubungan dengan vertex tertentu. Terus ada konstruktor, yaitu grab-grabnya itu, untuk menginisialisasikan jumlah vertex dan mengalokasikan memori untuk agensi sebagai array dari list berukuran V. Terus ada add edge untuk menambahkan edge antara vertex V dan W dengan cara menambahkan W ke list yang terkait dengan V di agensi list. Dan ada BFS
integer S itu untuk melakukan BFS dimulai dari vertex X, membuat array visit untuk melacak vertex yang sudah dikunjungi, menggunakan Q untuk menjaga antrian vertex yang sedang diproses, memulai dari vertex S, menandai sebagai sudah dikunjungi dan memasukkannya ke dalam Q. Selama Q tidak kosong, mengambil vertex dari depan antrian, mencetaknya, lalu memasukkan semua vertex yang bertetanggaan yang belum dikunjungi ke dalam Q dan menandainya sebagai sudah dikunjungi. Terus ada fungsi mind yang digunakan untuk membuat objek graph dengan 4 vertex dengan menambahkan edge ke graph menggunakan add edge dan memanggil BFS dari vertex 2 dan mencetak hasil BFS traversal. Output ini adalah urutan vertex yang dikunjungi dalam transversal BFS dimulai dari vertex 2 pada graf yang telah didefinisikan. BFS memastikan bahwa vertex yang dikunjungi dicetak sesuai dengan urutan level kedekatannya dari vertex awal, vertex 2 dalam hal ini. Oke, selanjutnya ada Depth First Search atau DFS. Adalah algoritma untuk menelusuri atau mencari dalam graf dengan cara menjelajahi setiap cabang hingga kedalaman sebelum bergerak ke cabang berikutnya. Kita dapat mengimplementasikan ke dalam C++, di mana dia menggunakan grab class yang kita masukkan integer v untuk menyimpan jumlah vertex dalam graf. Lalu ada list integer adjacency, yaitu pointer ke array dari list adjacency di mana setiap elemen array adalah list yang berisi vertex yang berhubungan dengan vertex tertentu. Lalu ada void DFS yang fungsinya untuk melakukan DFS dari vertex v. Lalu kita menggunakan konstruktor grab integer v untuk menginisialisasi jumlah vertex dan mengalokasikan memori untuk agensi sebagai array dari list berukuran v. Lalu ada add age integer v integer w untuk menambahkan age antara vertex v dan w dengan cara menambahkan w ke list yang terkait dengan v di agensi list. Lalu ada DFS integer v boolean visit, itu fungsinya untuk fungsi rekurtif yang melakukan DFS dari vertex v. Menandai vertex v sebagai sudah dikunjungi, mencetak vertex v, dan memanggil dirinya sendiri untuk setiap vertex yang bertetanggaan. Lalu ada DFS integer v, itu merupakan inisialisasi array visit untuk melacak vertex yang sudah dikunjungi. Memanggil DFS util dari vertex v untuk memulai proses DFS dari vertex tersebut. Setelah selesai, dialokasikan memori untuk array visit. Lalu terdapat main function, di mana itu untuk membuat objek graph dengan 4 vertex, menambahkan edge ke graph menggunakan add edge, memanggil DFS dari vertex 2, dan mencetak hasil DFS traversal. Ini adalah urutan vertex yang dikunjungi dalam traversal DFS dimulai dari vertex 2 pada graf yang telah didefinisikan. DFS akan mengunjungi vertex sejauh mungkin sebelum kembali untuk menjelajahi jalur yang belum dieksplorasi. Selanjutnya yaitu algoritma minimum spanning tree atau juga disebut MST. Yang pertama itu Ruskal algoritma bekerja dengan cara mengurutkan semua edge berdasarkan bobotnya dan kemudian menambahkan edge satu persatu ke MST selama tidak membentuk siklus. Yang dapat kita implementasikan ke C++ di sini
terdapat kelas edge yang mempresentasikan sebuah edge dalam graf dengan atribut src, dest, dan weight. Dan di sini juga terdapat kelas graph yang memiliki atribut v dan i. Menggunakan vektor edge untuk menyimpan sebuah edge dalam graph. Selanjutnya, terdapat konstruktor graph integer v dan integer e. Menginisialisasi jumlah vertex dalam jumlah edge. Selanjutnya terdapat metode graph, add edge, integer u, integer v, dan integer w, yaitu menambahkan edge baru ke dalam vektor edge dengan bobot w yang menghubungkan vertex u dan v. Selanjutnya terdapat metode graph, find vector in integer and parent in integer i. Itu mengimplementasikan fungsi union find untuk menemukan subset atau komponen dari suatu elemen i. Selanjutnya metode graph, union vector integer and parent, vector integer and rank, integer x, dan integer y. Itu menggabungkan dua subset menjadi satu subset lebih besar berdasarkan rank untuk optimalitas. Selanjutnya terdapat metode graph, Kruskal IMST, itu mengimplementasi algoritma Kruskal untuk mencari MST, mengurutkan semua edge berdasarkan bobotnya, menginisialisasi array parent untuk union find, dan result untuk menyimpan edge-edge yang terpilih dalam MST. Melakukan iterasi untuk memilih edge-edge dengan bobot terkecil yang tidak membentuk siklus menggunakan union find, dan menghasilkan dan mencetak MST yang ditentukan. Selanjutnya terdapat function main yang membuat objek graph dengan 4 vertex dan 5 edge, menambahkan edge-edge ke dalam graph, dan memanggil Kruskal IMST untuk mencari dan mencetak MST dari graph yang didefinisikan. Outputnya ini adalah edge-edge yang membentuk minimum spanning tree atau MST dari graph yang didefinisikan dalam main. MST yang dihasilkan adalah subset dari semua vertex dan edge yang tidak memiliki siklus dan memiliki bobot total minimum dibandingkan dengan semua MST lainnya. Oke, nomor 2 itu Prim's algoritma. Prim's algoritma bekerja dengan cara membangun MST secara bertahap dari satu simpul menambahkan edge dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul dalam MST ke simpul di luar MST. Yang kita dapat implementasikan ke dalam C++. Yang pertama itu terdapat header dan definition constant kode, yaitu kode dimulai dengan beberapa include untuk library C++ standar dan mendefinisikan konstanta INF secara nilai tak terhingga yang digunakan untuk inisialisasi jarak. Dan selanjutnya terdapat definisi kelas graph yang memiliki anggota integer v, jumlah simpul yaitu jumlah simpul vertex dalam graph, dan vektor integer pair ADJ, yaitu presentasi agensi list untuk menyimpan graph dengan setiap elemen adalah pasangan.
Selanjutnya, metode konstruktor graph yaitu inisialisasi jumlah simpul V dan agensi list agensi. Selanjutnya, metode add edge yaitu menambahkan edge ke graf antara dua simpul U dan V dengan bobot W. Karena graf adalah tak berarah ditambahkan kedua simpul. Selanjutnya terdapat metode Prim's MST yang terdapat yaitu menggunakan priority queue untuk memilih simpul berikutnya berdasarkan bobot terkecil. Inisialisasi key untuk menyimpan bobot terkecil dari simpul yang belum dimasukkan ke MST, parent untuk menyimpan present simpul dalam MST, dan in MST untuk menandai apakah simpul sudah dimasukkan ke MST. Memulai dari simpul pertama, mengupdate bobot terkecil untuk setiap simpul yang terhubung dan memperbarui parent. Output berupa daftar edge dalam MST beserta bobotnya. Selanjutnya itu. Balik lagi. Selanjutnya itu terdapat metode main yang fungsinya itu yang untuk membuat sebuah objek graph, menambahkan edge ke graph, dan memanggil prime MST untuk mencetak MST. Output dari kode ini adalah daftar edge dalam MST beserta bobotnya. Selanjutnya ada algoritma jalur terpendek. Yang pertama ada Dijkstra algoritma. Dijkstra algoritma digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu sumber ke semua vertex lain dalam graf yang berbobot non-negatif. Penjelasan dalam kode Dijkstra algoritma yaitu feeder dan pendefinisian konstan. Kode dimulai dengan beberapa include untuk library C++ standar dan mendefinisikan konstanta INF sebagai nilai tak terhingga yang digunakan untuk inisialisasi jarak. Kemudian definisi kelas graph yaitu kelas graph memiliki anggota. Yang pertama ada integer V atau jumlah simpul vertex dalam graf. Yang kedua ada vektor atau hyper ADG yang merupakan representasi adjacency list untuk menyimpan graf dengan setiap elemen yang merupakan pasangan atau vertex dan wedge. Yang ketiga, metode konstruktor graph. Metode konstruktor graph berinisialisasi jumlah simpul 5 dan adjacency list ADJ. Kemudian ada metode add edge. Metode add edge menambahkan edge ke graf antara dua simpul U dan V dengan bobot W. Karena graf adalah tak berarah, ditambahkan ke kedua simpul. Kemudian adalah metode Dijkstra. Metode Dijkstra menjalankan algoritma menggunakan priority queue atau PQ untuk memilih simpul berikutnya berdasarkan jarak terpendek. Kemudian menginisialisasi disk untuk menyimpan jarak terpendek dari source ke setiap simpul. Selanjutnya memulai dari simpul source, mengupdate jarak terpendek atau disk untuk setiap simpul yang terhubung. Dan kemudian dalam metode ini ada output yang berupa daftar jarak terpendek dari source ke setiap simpul. Yang terakhir ada metode main, yaitu fungsi utama yang membuat sebuah objek graph, menambahkan edge ke graph, dan memanggil Dijkstra untuk mencetak jarak terpendek dari simpul 0 atau source. Kemudian output dari kode ini adalah jarak terpendek dari simpul 0 ke semua simpul lainnya dalam graf yang telah didefinisikan. Untuk input graf yang diberikan, menunjukkan jarak terpendek dari simpul 0 ke setiap simpul lainnya dalam graf. Yang pertama jarak dari 0 ke 1 adalah 4, jarak dari 0 ke 2 adalah 12, dan jarak dari 0 ke 3 adalah 19, dan seterusnya. Keseluruhan output merupakan daftar jarak terpendek dari simpul source 0 ke semua simpul lainnya dalam graf yang didefinisikan menggunakan algoritma Dijkstra.
Selanjutnya ada Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford algorithm digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu sumber ke semua vertex lain dalam graf yang bisa memiliki bobot negatif. Penjelasan dari codingan ini adalah yang pertama ada header dan pendefinisian konstan. Kode dimulai dengan beberapa include untuk library C++ standar dan mendefinisikan konstanta INF sebagai nilai terhingga yang digunakan untuk inisialisasi jarak. Yang kedua ada definisi tipe data. Tipe data iPair didefinisikan sebagai pair in integer. Digunakan untuk menyimpan pasangan vertex dan bobot. Yang ketiga ada class graph. Itu ada variabel anggota, ada integer v, ada vektor, kemudian ada metode konstruktor graph, yaitu menginisialisasi jumlah vertex v dan adjacency list ADJ. Kemudian ada metode add edge, menambahkan edge atau sisi antara dua vertex u dan v dengan bobot w. Karena graf tidak berarah, edge ditambahkan kedua vertex. Kemudian ada mode Dijkstra, melakukan pencarian jalur terpendek dari simpul source SRC ke semua simpul lain menggunakan algoritma Dijkstra. Menggunakan priority queue, inisialisasi disk, memulai dari source RRC. Kemudian ada fungsi main, yaitu membuat objek graph dengan jumlah vertex 9. Menambah edge ke graph menggunakan metode add edge. Memanggil metode Dijkstra dengan source 0 untuk mencetak jarak terpendek dari simpul 0 ke semua simpul lainnya. Output ini adalah daftar jarak terpendek dari simpul 0 ke setiap simpul lainnya dalam graf yang telah didefinisikan. Dalam gambar ini, jarak dari 0 ke 1 adalah 0. Jarak dari 1 ke 1 adalah min 1. Jarak dari 1 ke 2 adalah 2. Jarak dari 0 ke 3 adalah min 2. Jarak dari 0 ke 4 adalah 1. Dan seterusnya. Selanjutnya ada implementasi penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada navigasi dan pemetaan atau bisa disebut dengan GPS. Untuk aplikasinya bisa berupa Google Maps, Waze, dan GPS perangkat. Graf digunakan untuk mewakili peta jalanan di mana simpul mewakili lokasi dan edge mewakili jalanan yang menghubungkan lokasi tersebut. Lalu yang kedua ada jaringan komputer untuk aplikasinya seperti internet routing dan jaringan telepon. Dalam jaringan komputer, simpul mewakili perangkat dan edge mewakili koneksi antar perangkat. Lalu yang ketiga ada media sosial untuk aplikasinya seperti Facebook, LinkedIn, dan Instagram. Graf digunakan untuk mewakili hubungan antara pengguna. Setiap pengguna adalah simpul dan hubungan adalah edge. Algoritma graf digunakan untuk menemukan teman yang mungkin dikenal. Lalu ada analisis jaringan untuk aplikasinya yaitu seperti keamanan jaringan, deteksi anomali. Graf digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan mendeteksi pola yang mencurigakan. Jadi kesimpulannya adalah graf adalah struktur data yang terdiri dari node atau simpul dan edge atau sisi yang menghubungkan node-node tersebut, serta digunakan untuk menganalisis jaringan dan mencari jalur terpendek. Graf bisa berbentuk directed graph, graf berarah, atau undirected graph, graf tidak berarah, dan memiliki berbagai operasi serta algoritma untuk pengolahannya. Contoh penerapan graf meliputi navigasi dan pemetaan atau GPS, jaringan komputer, media sosial, dan analisis jaringan. Terima kasih. Kami mohon maaf bila ada kurangnya dalam presentasi ini. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.